Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Haji. Pada kesempatan ini malam terakhir bulan suci Ramadan, malam tarawih terakhir. Ya. Gimana kesannya selama ini, Pak Haji? Saya sangat bahagia sekali bisa menjalankan yang namanya sholat fardu, sholat tarawih sebulan penuh di Masjid At-Taubah. Saya sangat bahagia sekali. Baru tahun ini saya bisa penuh sebulan itu menjalankan sholat tarawih di Masjid At-Taubah. Biasanya saya sebagian itu di masjid-masjid lain, ya, walaupun saya ketua DKM di sini. Jadi sangat bahagia sekali, apalagi teman-teman mendukung kami ya di selama pandemi COVID-19 ini. Jadi dengan program yang kami buat, yaitu 6 ustadz bergantian, kemudian 2 Bilal bergantian, itu rupanya sholat tarawih berjalan dengan hikmat, berjalan dengan baik ya. Mungkin selama saya sholat tarawih inilah yang terbaik karena semangatnya begitu tinggi di tengah-tengah COVID-19. Berarti ini memang tarawih di masjid yang sangat terkesan tahun ini ya, Pak Haji? Tahun ini ya, karena bertahun-tahun saya tidak sepenuh ini. Gitu. Alhamdulillah. Jadi ada hikmahnya di balik ini semua. Amin. Barangkali ini yang paling bahagia saya selama hidup saya. Kemudian bisa hatam Al-Quran juga di Masjid At-Taubah. Alhamdulillah. Hatam Al-Quran ya, bareng-bareng dengan teman-teman. Walaupun di rumah kita juga tadarus Al-Quran, tapi di masjid ini bareng-bareng dan kita hatam. Itu sangat bahagia sekali. Kemudian zakat berjalan dengan sangat baik ya. Banyak kurangnya ya itu urusan mereka masing-masing kan. Baik, Pak Haji Surahman sebagai Ketua DKM Masjid At-Taubah, mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur semuanya. Amin. Dan sekali lagi mudah-mudahan silaturahmi kita terus berjalin ya, Pak Haji Rahman ya. Oke, Pak Haji, saya juga ucap terima kasih buat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji Khairul, sebagai pengurus Masjid At-Taubah nih, kita ingin tahu bagaimana kesan-kesannya selama salat di Masjid At-Taubah di dalam bulan suci Ramadan ini selama ini, sesuai dengan hati nuraninya Pak Haji Khairul. Silakan. Terima kasih. Ya. Pertama saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, sampai saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sampai dengan tanggal 29 ya. Dan dalam keadaan situasi corona ini, kebetulan masjid kita juga tetap ada taraweh. Kebetulan saya taraweh di rumah karena istri saya harus sholat tarawih juga. Jadi saya harus mengimami dia sebagai suami, ya harus mengimami istri dan anak-anak, karena di masjid tidak ada perempuan, khusus bapak-bapak aja, karena emang kita menggunakan protokol di masjid ini, protokol kesehatan. Jadi alhamdulillah selama Ramadan ini Masjid At-Taubah tetap mengadakan sholat tarawih dan semua jemaah dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Pak Haji Khairul, diperhatikan ini dengan kondisi seperti ini malah rajin ke Masjid At-Taubah sholat. Apa nggak khawatir ataupun takut seperti yang orang bilang jangan sholat di masjid? Alhamdulillah selama ini saya bukan saya sudah nih saya bukan apa namanya, karena saya setiap subuh itu selalu membangunin orang dari zaman tahun Pak Soeharto ya, sampai sekarang alhamdulillah masih aktif membangunkan masyarakat RW 010 untuk supaya tidak lupa untuk sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah tetap tidak ada masalah untuk sholat Jumat.
masjid. Berarti sholat tahun ini di Masjid At-Taubah lebih terkesan ya? Tahun ini Iya. ya sangat berkesan sekali walaupun dalam keadaan situasi corona. Tetap kita semangat untuk sholat berjamaah di masjid. Baik. Baik Pak Haji Khairul, terima kasih banyak kesan-kesannya. Mudah-mudahan Pak Haji Khairul sekeluarga sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih banyak Pak Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Haji Nauri, saya ingin tahu kesan-kesannya dengan kegiatan sholat di Masjid At-Taubah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Bagaimana menurut perasaan Pak Haji Nauri? Baik Pak Haji, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama bulan Ramadan ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat wajib dan sholat tarawih berjamaah di Masjid At-Taubah. Alhamdulillah dengan ini kami semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kurang dari apapun. Dan kejadian ini merupakan satu-satunya kejadian yang selama hidup saya baru saya alami saat ini, bahwasanya Ramadan tahun ini lain sekali dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan ini bisa kita menjadikan pelajaran buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kedepannya kita insya Allah tetap sehat walafiat baik jasmani maupun rohani. Dan mudah-mudahan juga apa-apa yang telah mengganggu kita, baik itu virus ataupun sejenisnya, mudah-mudahan cepat ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat baik secara jamaah maupun juga dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Nauri ya. Sama-sama Pak Haji. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukirno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu kesan-kesannya selama sholat tarawih sebulan penuh di Masjid At-Taubah ini. Bagaimana kesan-kesannya Pak Sukirno? Kalau kesan-kesan saya Pak, kita kan istilahnya umat dari Allah Subhanahu wa taala ya, kita harus benar-benar berdoa di sini supaya kita ini selamat, tidak ada halangan satu apapun. Kita ada musibah corona ini supaya kita dijauhkan dari penyakit corona. Dan kita ini selama ini baik-baik aja selama di Masjid At-Taubah ini, nggak ada masalah dan baik-baik saja, dan bahagia lah. Ya. Terus, ada lagi yang mau disampaikan? Kita selama ini juga banyak teman, Ya. teman yang yang selalu memberi pengarahan segala pun doa-doa maupun untuk supaya Masjid At-Taubah ini supaya maju, supaya supaya kebersihan dijaga, Pak. Pak Sukirno setiap hari ya sholat tarawih di sini ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap hari kecuali kecuali sakit ya. Ini ada sakit 1 hari ya. Oh iya. Baik Pak Sukirno, Ya. terima kasih banyak. Ya. Mudah-mudahan Pak Sukirno sekeluarga sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Semoga umat-umat yang di Depok Jaya Agung ini semua selamat. Amin. Dan tidak Amin. ada halangan satu Amin. apapun, Amin. dijauhkan oleh penyakit corona, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Sukirno ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teddy, saya mau tahu kesan-kesannya Pak Teddy selama tarawih di Masjid At-Taubah ini sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Bagaimana kesan-kesannya Pak Teddy? Kesannya yang baik, banyak sekali. Kita dapat ilmu dari ustadz-ustadz, terus berkumpul biarpun juga agak berjarak, dan saling berdamai, saling menasihati satu sama lainnya, dan kompak, tidak ada apapun di antara kita. Ya, sindiran-sindiran atau omongan-omongan di luar itu kita anggap
tidak ada. Biarpun itu memang kadang-kadang mengena juga di dalam kalbu kita di rombongan ini, tapi semua itu kita bisa atasi bersama. Itu rasa yang kesan yang baiknya, Pak. Dan yang paling indah saya dapatkan di sini adalah saya tidak melihat apapun yang kita lihat di sini. Yang penting kompak, kebersamaan, dan berjalan lancar, tidak ada gangguan apapun di Karawah kita ini selama 1 bulan penuh. Saya mengikuti, sedikit pun tidak ada yang saya lepas dari kebersamaan ini, Pak. Itu, Pak. Pak Teddy, selama ini kata orang sholatnya di rumah, kalau di masjid nanti kena virus kata orang. Takut apa enggak, Pak Teddy? Enggak, saya tuh semuanya Allah, Pak. Kita serahkan aja sama yang kuasa. Istilahnya dapat, memang sih saya sering dapat omongan dari manapun, apalagi ada beberapa orang di sini, salah satu pengurus yang memang sering WA saya, sering ini saya, nasihatin saya, jangan lupa tadi nanti kena corona. Saya nggak takut masalah itu. Yang penting kita serahkan semua sama yang kuasa. Dia yang lebih tahu segalanya, Pak. Apapun yang kita inginkan, kita yang penting berdoa, yang penting kita sehat. Terutama ya yang sering ke masjid atau bayi ini, Pak. Iya. Alhamdulillah. Baik Pak Teddy, terima kasih. Kayaknya Ramadan tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ya Pak Teddy. Betul, tapi kita tetap jaga bersama. Iya. Baik Pak Teddy, mudah-muhahan sehat sekeluarga semuanya ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Kusno, saya ingin tahu kesan-kesannya selama sebulan penuh bulan Ramadan terawih di Masjid At-Taubah, bagaimana? Ya, karena saya terbiasa menjaga masjid ini secara prinsip. Saya berusaha untuk tetap di masjid karena saya merasa diberikan tanggung jawab untuk merawat dan mengisi masjid ini. Jadi saya akan berusaha, dan mungkin juga samping itu tinggal saya termasuk yang dekat, jadi saya harus menjaga dan merawat masjid ini supaya tetap terisi. Walaupun hanya 1-2 orang atau 3 orang, termasuk yang adzan dengan saya tetap berusaha untuk masjid ini tidak menjadi kosong, karena kalau kosong sama dengan kuburan. Itu yang saya yakin adalah di lingkungan kita ini tempat yang paling baik untuk berdoa dan ibadah adalah masjid, karena sudah jelas kebersihannya dijaga. Demikian yang kami sampaikan. Iya Pak Haji, kelihatannya kita perhatikan nih Pak Haji rajin sholat di masjid ini. Kan sekarang di masyarakat di luar banyak himbauan, katanya jangan sholat di masjid nanti kena virus. Bagaimana menurut Pak Haji? Kalau soal kena virus itu walaupun di rumah memang dan kalau memang takdirnya kena tetap kena, tetapi sama-sama kena, andai kata kena di rumah juga kena di masjid, menurut saya di masjid tetap untuk bisa berdoa lebih khusyuk, karena orangnya sedikit sementara tempatnya luas, dan kami memang ingin menjaga supaya masjid ini tetap terisi dan bersih. Kalau dikosongkan tentunya akan menjadi kotor dan tidak terawat, seperti ya museum yang tidak ada gunanya. Karena sehebat apapun bangunan kalau nggak diisi, nggak ada manusianya, menjadi sia-sia, sama dengan gudang yang kosong. Itu pesan saya. Baik, terima kasih banyak Pak Haji Kusno, dan kami sangat berharap Pak Haji Kusno sebagai orang tua juga di sini agar bisa mengajak semua umat untuk ke masjid atau ya Pak Haji Kusno ya. Ya kalau mengajak sudah diimbauan sudah, tapi kan tergantung ilmunya masing-masing yang mendasari orang itu akan ke masjid atau tidak. Ya semoga semua yang belum masjid mendapatkan hidayah. Amin, amin. Dan yang
di masjid jangan mensombong diri kepada yang tidak ke masjid. Sebaliknya yang tidak ke masjid juga jangan menyombongkan diri mengisi yang ke masjid. Itu harapan saya. Kita sama-sama beribadah kepada Allah, hanya Allah yang mampu menerimanya. Baik. Saja. Terima kasih banyak Pak Haji Kusno. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga ya. Dan juga doain kita semuanya jamaah di sini agar sehat walafiat semuanya dan semuanya umat Islam di Depok Jaya Agung rajin pada sholat ke masjid ya Pak Haji Kusno ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suparno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin tahu kesan-kesannya selama sholat tarawih tahun ini, bulan Ramadan tahun ini di Masjid At-Taubah. Bagaimana kesannya selama ini dari hati sendiri Pak Parno? Sebelum menjawab pertanyaan Pak Haji Syafruddin terkait dengan pesan tarawih di Masjid At-Taubah tahun ini, sama-sama bersyukur kehadirat Allah SWT. Kita diberikan kesehatan dan kekuatan iman dan Islam. Amin. Serta salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa Kita sallim wa mudah-mudahan barik bersahabat di mereka nanti. Kembali pada pertanyaan Bapak tadi, kesan yang utama sekali kami merasakan sholat di masjid dengan jamaah, meskipun ada katakanlah larangan dari pemerintah, karena jamaah di sini dengan protap yang sudah ditentukan pemerintah. Saya merasakan lebih khusyuk, lebih rasanya kalau menyangkut abdal tentunya nggak jauh beda, tapi kesannya lebih khusyuk dan masjid kita tidak blank, tidak kosong. Dan kalau masjid kita sampai digembok atau disegel, saya tidak begitu membayangkan apa yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai perwakilan warga Depok Jaya Agung, kalau ada keterwakilan kurang lebih sekitar 30 atau 40 jamaah, kan mudah-mudahan ini menjadikan lingkungan kita berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan satu sisi untuk yang ketiga, meskipun kita sedikit ada pro kontra di lingkungan, tapi kita menghargai yang sholat di rumah, dan mudah-mudahan yang di rumah juga menghargai yang sholat di masjid. Amin. Itu tiga kesan yang utama. Ya. Ada lagi tambahan Pak Tambahannya, Warno? ya mudah-mudahan untuk pesannya terkait dengan virus corona ini, mudah-mudahan kita semuanya dapat lindungan Allah SWT dan virus segera berakhir. Lingkungan kita mudah-mudahan lingkungan yang berkah dari Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semuanya tentunya hal-hal demikian tidak menjadikan kita terlalu terkotak-kotak umat Islam di kita. Demikian saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi artinya bahwa Ramadan tahun ini betul-betul terkesan ya Pak. Terkesan Iya. luar biasa. Iya. Terkesan luar biasa. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Pak Suparno sekeluarga sehat walafiat dan tetap istiqomah sholat di masjid. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Iya, Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutomo sebagai pengurus DKM Masjid At-Taubah, saya ingin tahu kesan-kesannya selama sholat di Masjid At-Taubah di bulan suci Ramadan yang 1 bulan penuh ini bagaimana? Alhamdulillah, secara kita ambil ibror hikmahnya dalam menghadapi COVID-19 ini, kita ibadah di masjid itu terasa lebih khusyuk, terasa Amin, lebih khusyuk. amin, amin, amin. Karena kita dengan keyakinan apa yang disampaikan para guru-guru kita melalui firman Allah, bahwa sebetulnya dengan adanya kasus wabah yang melanda seluruh dunia, terutama di Indonesia dan khususnya di Depok ini, kita justru untuk menghadapi dengan keyakinan kita bahwa
sholat di masjid itu sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa di masjid itu adalah rumah Allah. Apapun apabila terjadi musibah yang diturunkan oleh Allah, datangnya karena dari Allah, dari langit, musibah di bumi, itu semua akan diselamatkan oleh Allah dengan adanya kita ada di dalam masjid. Maka justru di situ menjadi motivasi kita, apapun kejadiannya, apabila kita dengan lebih khusyuk beribadah di masjid, itu akan menambah keyakinan kita bahwasanya apa yang di dalam masjid itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua akan dimusnahkan terkecuali akan dihindari oleh orang yang ibadah di masjid. Itu kesan-kesan kita. Jadi malah menambah istilahnya apa ya? Secara mengintrospeksi keimanan kita, justru malah menambah keyakinan dan ketebalan iman kita. Itu aja yang jadi kesan. Berarti Pak Tomo, Ramadan tahun ini sholat di Masjid At-Taubah lebih terkesan sekarang ya? Terkesan sekarang. Itu lebih khusyuk. Iya. Lebih kita terbantu. Bahkan kita biasanya Ramadan itu nggak bisa khatam sampai berapa juz. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita hampir 3 juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena dengan kekhusyukan tadi kita memperbanyak, bagaimanapun Al-Quran itu kan salah satu dari mukjizat. Mudah-mudahan nanti akan menjadi syafaat menolong kita di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Sutomo ya. Sekali lagi mudah-mudahan Pak Sutomo sehat walafiat bersama keluarga dan tetap istiqomah sholat di Masjid At-Taubah yang kita cintai ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Margono, saya pengen tahu kesan-kesannya selama bulan Ramadan ini, sebulan penuh sholat di Masjid At-Taubah bagaimana Pak? Kesan saya memang agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau yang tahun sebelumnya kan kita selalu penuh, tapi dengan adanya kasus virus corona, ya kita sholat seperti biasa, berjamaah, sholat tarawih seperti biasa, cuman dengan dengan mentaatin peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan protapnya kesehatan, SARS-nya berjarak 1 meter sampai 1,5 meter, kemudian jarak depan belakangnya juga diatur sebenarnya juga, sehingga kita sholat berjamaah tapi tetap memperhatikan dari sisi kesehatan. Begitu Pak. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat Pak Margono sekeluarga ya. Amin ya. Amin, amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Jargani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tahu nih kesan-kesannya sholat di Masjid At-Taubah selama taraweh bulan Ramadan full. Bagaimana kesannya nih sekarang tahun ini? Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Dengan izin Allah kami melaksanakan sholat tarawih berjamaah sesuai dengan instruksi pemerintah, antara jarak di antara saf, juga menggunakan masker. Itu aja yang kami laksanakan. Insya Allah barokah dan Allah semuanya yang menerima amal ibadah kita, bukan kita yang menilai tapi Allah. Terima kasih. Nah, sekarang ini sholat tarawih dengan tahun yang lalu lebih khusyuk sekarang apa tahun lalu? Sepertinya lebih khusus sekarang karena kita lebih fokus dalam doa kita untuk kemaslahatan umat
dan kesejahteraan umat demi kesehatan dalam menangani COVID-19 ini. Baik, terima kasih banyak Pak Haji Argani. Mudah-mudahan sehat walafiat bersama keluarga ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husin, saya lihat sering rajin sholat di masjid selama bulan Ramadan full. Gimana kesan-kesannya nih? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diberikan kepada saya tentunya itu adalah suatu anugerah buat saya juga, karena di bulan puasa ini alhamdulillah saya bisa hatam Quran, bisa full sholat 5 waktu di masjid, kecuali sholat maghrib mungkin. Kalau yang subuh, johor dan asar sampai isya, saya tetap sholat di maghrib dan full dapat sholat taraweh berjamaah di masjid At-Taubah ini. Alhamdulillah, itu adalah suatu anugerah buat saya, yang mana untuk tahun ini saya tidak dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang tahun kemarin saya merasa banyak pekerjaan yang mungkin dapat meninggalkan sholat taraweh yang bolong-bolong tahun kemarin. Kalau tahun ini full saya dapat penuh 1 bulan Ramadan ini. Berarti tahun ini nggak takut ya atau khawatir, kan banyak di luar tuh katanya jangan sholat di masjid. Menurut Pak Husin gimana? Kalau itu pribadi sebenarnya, kalau memang masyarakat merasa hatinya termin sama Allah, ya mungkin dia tidak akan takut dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitaran kita. Tapi intinya masing-masing kita punya niatan yang baik, yang mungkin insya Allah juga menjaga kita dari segala mara bahaya, dari segala macam-macam virus. Insya Allah kita datang dengan berwudu, dengan bersih, dan pulang juga dengan bersih juga. Kita ada persiapan di sini, disertifikasikan untuk cuci tangan segala macam. Kita pulang ke rumah dengan segala kebersihan. Alhamdulillah, saya pulang taraweh, saya pulang sholat subuh, insya Allah bersih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Husin. Mudah-mudahan sehat walafiat bersama keluarga dan tambah lebih cinta lagi dengan masjid ya. Amin. Ya, dengan At-Taubah terutama. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak apa-apa pakai? Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Agus sebagai pengurus masjid juga nih. Selama ini gimana kesan-kesannya 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan di Masjid At-Taubah, gimana? Dengan ibadahnya selama, apalagi dengan zamannya virus nih, gimana nih? Ya, alhamdulillah selama 1 bulan ini, selama masa pandemi virus corona ini, yang jelas di Masjid At-Taubah kita menjalankan ibadah sholat berjamaah mengikuti protokol yang dianjurkan pemerintah, yaitu dengan cara menjaga jarak. Tetap kita ada jarak untuk meminimalisasi berjangkitnya virus corona ke jamaah yang lain. Alhamdulillah berjalan lancar semua itu. Amin. Sampai saat ini di malam terakhir di bulan suci Ramadan kita masih bisa melaksanakan ibadah dengan lancar, dengan aman, dan tidak ada satupun jamaah Masjid At-Taubah yang tertular virus corona karena kita menjalankan protokol social distancing tadi itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, cukup aja, Pak Haji. Kalau sekarang ini kan Pak Haji Agus, kebanyakan di masyarakat itu kita selalu dibilang jangan sholat di masjid, lebih baik di rumah. Gimana menurut Pak Haji Agus? Selama protokol social distancing itu kita jalankan, terbukti nggak ada masalah sholat berjamaah di masjid. Tidak ada dengan tidak ada satupun jamaah At-Taubah yang tertular virus corona. Walaupun setiap hari kita sholat berjamaah 5 waktu 1 hari full gitu, ditambah dengan tarawih berjamaah.
Itu aja Pak Haji. Itu terbukti ya Pak Haji ya. Jadi Terbukti. memang nggak ada jamaah di Tidak ada. Atoba yang sakit ya. Alhamdulillah tidak ada Pak Haji. Baik. Alhamdulillah tidak ada. Pak Haji Agus terima kasih Sama-sama. banyak. Pak Haji Agus mudah-mudahan sehat walafiat Amin. bersama Insyaallah. keluarganya dan Amin. tetap istiqomah rajin Amin. ke Masjid Atoba ya. Amin. Makasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, saya hanya ingin tahu bagaimana perasaan Bapak, kesan selama bulan Ramadan ini sholat di Masjid At-Taubah. Padahal kan banyak ungkapan orang jangan sholat di masjid nanti kena virus. Ya, silakan Pak. Iya Pak, jadi begini Pak. Kalau kesan saya itu memang sedih Pak. Selama ini kita kan jemaah banyak sih kan, nah, sementara ini kita cuma beberapa orang aja yang hadir di sini, tidak banyak, sedih. Dan juga itu kan sedih dan sepi Pak kesan itu. Jadi kalau kita ambil ya, ada juga pengurus yang menyelenggarakan sholat di masjid ini. Nah, cuman ya sedikit jemaahnya kan nggak banyak yang datang dan itu bukan kepengen datang Pak, tapi nggak boleh datang. Nah, jadi ya pertama itu sedih aja Pak kalau bilang kesan itu. Jadi kalau soal penyakit ya mungkin ya Allah yang ngatur Pak ya. Tapi kita di sini menyelenggarakan sholat itu juga berjarak seperti yang diatur teman dari pemerintah, dikasih jarak 1 meter ke depan, 1 meter ke samping, 1 meter ke belakang dilaksanakan. Alhamdulillah Pak, selama di sini ya, mudah-mudahan janganlah nggak terjangkit dengan nggak tertular dengan virus corona itu. Mudah-mudahan yang sholat di Masjid At-Taubah selamat semua ya Pak Indra ya. Mudah-mudahan selamat Pak. Terus gimana Pak Indra dengan kondisi kayak gini, sholat menurut Pak Indra sendiri apakah bisa khusyuk atau enggak nih ibadah selama ini buat Pak Indra sendiri? Kalau khusyuk luar biasa khusyuk Pak, tenang dan pokoknya khusyuk lah Pak, bagus itu. Cuma ya di luar biasa kan, biasa kita rapat, safnya rapat, sekarang cuma sendiri-sendiri, ya, jadi bawa sejadah sendiri. Jadi emang kayaknya kalau soal khusyuk itu khusyuk Pak, nggak terganggu malah tenang, nggak ada berisik, nggak ada apa, diam, nggak datang, diam, tidak ada salaman, tidak ada ngobrol, tidak ada apa-apa. Khusyuk Pak, kalau soal khusyuknya khusyuk, cuman itu. Jadi itu Pak. Jadi dengan kondisi seperti ini justru bisa lebih khusyuk ya. Khusyuk Pak, lebih tenang malah Pak, khusyuk, tenang, nggak ada berisik, nggak ada apa-apa. Jadi orang datang ke masjid diam, sholat sunat. Nggak ada ngomong sana, ngobrol sana, ngobrol sini, nggak ada. Kalau biasa kan ada obrolan yang terdengar apa anak-anak segala macam itu. Ya. Baik Pak Indra, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Pak Indra beserta keluarganya sehat walafiat, panjang umur dan tambah khusyuk lagi ibadahnya nanti ya di Masjid At-Taubah terutama ini ya. Ya, makasih Pak Indra. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suradi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Suradi, saya ingin tahu nih kesan-kesannya selama terawih di Masjid At-Taubah 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Bagaimana kesannya Pak Haji nih di Masjid At-Taubah? Alhamdulillah enak ya, karena bagaimana ya sholat berjamaah di masjid memang kewajiban orang muslim ya. Jadi kesannya lebih menurut saya lebih khusyuk karena memang sepi ya Pak. Terus ya ada kepuasan sendiri kita bisa sholat tarawih berjamaah di masjid ini. Kira-kira ada nggak bedanya sholat tarawih tahun ini dengan tahun-tahun yang dulu di Masjid At-Taubah? Kalau bedanya pasti ada Pak. Tahun lalu jelas ya rame, penuh, tapi ya ada agak sedih saya sebetulnya Pak. Di tahun ini kita kok ya sedikit ya yang ke masjid, terutama kalau di sholat fardu, di sholat maghrib Pak, itu saya kadang-kadang suka merasa sedih betul itu karena sepi. Biasanya tahun lalu kan rame Pak
di bulan-bulan Ramadan ini rame di bulan, apalagi sholat-sholat 5 waktu luar biasa. Tapi untuk tahun ini memang agak sepi ya, jadi memang agak sedih betul sebenarnya. Pak Haji, saya lihat Pak Haji Suradi ini rajin sholat di Masjid At-Taubah. Apa nggak takut kalau kata orang nanti kalau sholat di masjid itu kena virus corona? Saya percaya kepada Allah, Pak. Kalau memang saya harus ditakdirkan kena penyakit itu dan sampai ini saya pasrah. Ikhlas ya. Jadi saya bukannya tidak takut, tapi ya memang saya memang udah niat dan saya percaya masjid ini sebetulnya lebih steril ya, lebih aman menurut saya. Jadi saya memang nggak takut siapapun yang berkata apa itu ya urusan mereka, itu kan saudara-saudara kita juga. Itu aja Pak sebetulnya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Suradi atas kesan-pesannya selama ini. Mudah-mudahan Pak Haji Suradi tetap sehat walafiat bersama keluarga dan tetap cinta dengan masjid ya. Amin. Pak Haji Suradi ya. Sekian, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji Amin, saya ingin tahu bagaimana kesan-kesannya sholat di Masjid At-Taubah ini selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan dengan kondisi yang seperti ini. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kesan dari ibadah tahun ini di Ramadan tahun ini terasa berbeda dari sebelum-sebelumnya, jelas gitu ya. Memang di masa pandemi ini jujur saya secara pribadi merasa ini adalah sebuah cobaan, sebuah ujian, tapi juga sekaligus sebuah tantangan yang memang saya pribadi sebagai umat Islam jujur pengen rasanya bahwa ini adalah ibadah yang memang boleh dikatakan ya harus fenomenal lah. Setiap Ramadan datang itu kan harus punya nilai lebih dibanding bulan-bulan yang lain tentunya. Namun menariknya adalah hikmah yang didapat dari dengan adanya pandemi ini. Secara pribadi memang makin menambah kekhusyuan memang. Cuma sisi lain sedih, miris melihat saudara-saudara kita yang memang kita pahamkan ayolah ke masjid, ayolah ke masjid. Sebab saya mendengar satu hadis di mana ketika kita terutama di subuh ya berjamaah, insya Allah siapapun yang subuh berjamaah di masjid maka dalam perlindungan Allah langsung. Tentu ketika dalam perlindungan Allah, insya Allah saya meyakini itu bahwa apapun yang namanya ujian dan tantangan yang namanya virus itu kan makhluk Allah juga ya. Saya meyakini itu insya Allah nggak jadi persoalan besar buat saya pribadi. Cuma untuk meyakinkan buat saudara kita ya, buat keluarga kita itu kan memang masing-masing beda pemikiran. Tapi ya sudah, apalagi fatwa MUI-nya juga memang itu himbauan untuk sholat di rumah. Tapi yang terpenting adalah karena itu memang himbauan, ya tentu bagi yang memiliki keyakinan penuh dengan kesadaran penuh, ya ayolah di masjid. Sebab itu tadi dalam penjagaan Allah langsung dan menambah kesaduan itu jelas ya. Memang Ramadan ini berbeda dari Ramadan-Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan ini jadi saksi yang memberatkan kita semua ya di yaumil akhir. Tentu dengan keyakinan kita bahwa makin menambah keimanan kalau yang saya merasakan seperti itu ya. Makin nikmat, makin sadu. Memang sisi lain tadi sedih juga melihat kawan saudara kita. Namun apapun itu, ini semuanya ujian. Mudah-mudahan Allah angkat semua ujian ini ya, baik buat kita semua, baik yang memang mengikuti himbauan pemerintah atau para ulama juga. Tentu kita juga punya ulama juga yang memang tidak masalah kita sholat di masjid asal betul-betul prototipenya juga dijalankan. Artinya sholatnya memang melalui jarak ya 1 meter atau 2 meter memang berjarak, dan memang kita berusaha untuk ikhtiar seoptimal mungkin. Tetap kita yang namanya masjid, saya sebagai umat Islam rasa-rasanya saya nggak mau di rumah, biarlah
masjid ini sebagai saksi kita semuanya. Dia mulai dengan memberatkan bahwa inilah ujian keimanan kita ya. Yang jelas saya sih merasa bahagia saja apapun itu, apapun yang namanya ujian, asal kita syukuri ya, asal kita juga bersabar, insya Allah baik semuanya. Sabar dan syukur insya Allah baik buat kita sebagai muslim, semuanya ada pahala insya Allah. Mungkin itu saja ya. Pak Haji Amin, kan kondisi seperti ini kan banyak orang yang sholat di rumah, terus sementara masjidnya jadi agak berkurang, jemaahnya jadi sepi. Apakah ibadah menurut Pak Haji Amin, apakah ibadahnya bisa lebih khusyuk atau enggak dengan kondisi sekarang ini? Untuk di mana? Di masjid? Di masjid, termasuk buat Pak Haji Amin sendiri dengan ibadah di Masjid At-Taubah ini bisa lebih khusyuk atau enggak dibandingkan dengan kondisi? Betul. Kalau bicara tentang khusyuk, jujur aja ini kan memang ranahnya Allah ya. Bahkan hati kita sendiri nggak tahu apakah itu kita khusyuk atau tidak. Cuma yang jelas secara pribadi merasakan satu ketenangan. Yang biasanya dulu ramai, ada anak-anak, tentu agak berisik, tapi itu juga kan tantangan dan ujian kekhusyuan. Tapi memang tadi kita lebih syahdu perasaan ya dengan sedikit orang ya. Cuma sisi lain hati juga sedih. Kalau bicara khusyuk itu memang hanya Allah yang tahu, bahkan hati kita sendiri nggak tahu. Tapi mudah-mudahan itu jadi lebih khusyuk, mudah-mudahan ya. Amin. Karena itu kita nggak bisa nilai khusyuk atau tidak. Jadi Pak Haji Amin nggak terpengaruh dengan kondisi yang ada sekarang, tetap sholat di masjid ya. Insya Allah tetap istiqomah sampai Allah takdirkan lah ya kita semua menjadi hamba-hamba yang taat. Yang taat. Bukan berarti kita tidak takut yang namanya virus, bukan berarti kita tidak takut yang namanya makhluk Allah, tetap kita takut. Cuma kan kita dengan ilmu, insya Allah kita ikhtiar optimal. Itu aja. Amin. Dan itu keyakinan. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Haji Amin dengan sering rajin sholat di sini, walaupun katanya rumah cukup jauh dari sini ya. Cuman, nah itu salah satu nikmat juga. Jadi ternyata Allah paksa jauhkan. Jadi hikmahnya menarik. Mudah-mudahan roda motornya itu jadi saksi juga ya. Amin. Dengan memperpanjang namanya amalan. Walaupun jauh tapi nggak pernah surut untuk datang ke masjid ya. Terima kasih banyak. Cahaya nanti. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Pak Haji Amin beserta keluarganya sehat walafiat, panjang umur, berkah, tambah sukses semuanya. Amin ya Allah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.